Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, subuh Jumat tanggal 27 bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat melaksanakan perintah Allah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, dibandingkan fasilitas yang kita pakai untuk beribadah hari ini, kemudian kita hubungkan dengan cerita bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah, jauh sekali. Tapi ternyata fasilitas itu tidak melebihi semangat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Tidak sedikit di antara mereka apabila sujud maka lengket di dahi dan di hidungnya pasir-pasir. Artinya apa? Mereka tidak sholat di masjid yang ada keramiknya, ada marmernya, apalagi ada karpetnya, ambalnya. Mereka sholat dengan keadaan yang seadanya. Maka pada saat Badui datang, Arabi datang dari desa, kemudian masuk ke masjid, hendak benar ke masjid, hendak benar bakame, kada keluar masjidnya, kada keluar masjid, mojok masjid, kemudian kencing, cor di higa masjid. Sahabat marah, minta izin kepada Rasul untuk memarahi. Kata Nabi, tidak menyelesaikan masalah, yang menyelesaikan ambil timba, isi air, siram kencingnya, selesai. Keadaan masjid memang seperti itu. Coba mensubuh ini, ada nambah kami di higa dinding, selesai, dasar memang kada pantas. Nah, bapak-bapak yang ingin ulun maksudkan juga, pada saat Nabi memberikan tausiah-tausiahnya yang sampai kepada kita hari ini, di tengah sahabat, baik itu tausiah-tausiah harian dan khutbah-khutbah Jumat, fasilitas untuk duduk dan Nabi berpijak adalah sangat sederhana. Di waktu Nabi menyampaikan khutbah, Nabi berpijak di susunan batang-batang korma yang dipotong-potong. Jadi bukan mimbar waktu itu, bukan mimbar yang megah, bukan mimbar yang megah. Kadang-kadang Nabi bersandar juga di sebatang korma yang masih hidup. Jadi batang korma yang masih hidup, tempat penyandaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal yang demikian, innam ra'atun
minal ansor qalat, seorang perempuan dari kaum Ansor berkata, qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata perempuan Ansor itu? Ya Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taqudu alaihi, maukah aku ingin buatkan sesuatu yang engkau mudah duduk dalam menyampaikan kajian, duduknya nyaman, nang kayo lun nang banu geleng kiri geleng kanan, kada ada masalah. Maukah saya buatkan tempat duduk wahai Rasul, kata seorang wanita Ansor, di waktu engkau menyampaikan kajian-kajian kepada para sahabat. Kenapa? Fa inna li ghulaman najjaron, aku punya anak yang profesinya tukang kayu. Aku bisian anak wahai Rasul yang gawiannya tukang. Memang mimbar ini gawian tukang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala in syi'ti, jika kamu mau silakan. Jika mau membikinkan mimbar kayak apapun bentuknya, silakan. Qala fa'amilat lahul mimbar, maka dibuatkannya mimbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu pian jangan bayangkan mimbar nang kayak ini dari mana itu nang bagus-bagus tuh di Jawa tuh, di mana mendatangkannya Jepara, ya itu kan Jepara luar biasa. Bukan, mimbar yang dibuat oleh seorang tukang kayu karena ditawari oleh seorang wanita Ansor, dan Nabi senang pada saat itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, falamma kana yaumul jum'ati qa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar alladhi suni'a. Manakala sampai hari Jumat, artinya khutbah kan. Manakala sampai hari Jumat, Nabi bisa duduk dengan nyaman pada saat di mimbar itu. Nabi duduk di atas mimbar pada hari Jumat itu. Kemudian fasahatan nakhlatu allati kanat yaktubu indaha hatta kadat tanshaqqu. Terdengarlah di waktu Nabi sedang berkhutbah itu suara yang merintih. Terdengar satu rintihan, tangisan yang cukup mempengaruhi kepada jamaah yang hadir. Makin didengar tangisan itu makin nyaring, makin menangis, makin terdengar rasa pilu. Siapa di antara sahabat itu yang menangis di waktu Nabi berkhutbah? Setelah mereka cari-cari siapa yang menangis itu, ternyata tangisan itu keluar dari sebatang pohon kurma yang dulu disandari Nabi di waktu Nabi menyampaikan khutbahnya. Tidak ada satupun di antara sahabat yang menangis, tapi sahabat semuanya menangis mendengar tangisan yang menyedihkan itu. Hadis ini Pak diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dicari, tangisan datang di sebatang pohon kurma. Yang biasa apabila Nabi menyampaikan tausiahnya, Nabi duduk dan Nabi bersandar. Nabi bersandar. Fanazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta akhazaha padammaha. Maka Nabi turun dari mimbar yang dibuat oleh anak tukang kayu, anak dari seorang ibu itu. Kemudian Nabi memegang dan memeluk sebatang pohon kurma itu. Dipegang oleh Nabi, dipeluk Nabi sebatang pohon kurma itu. Setelah dipeluk oleh Nabi, maka tangisannya mereda. Tangisannya mulai kada nyaring lagi, tapi masih lirih dia menangis. Jamaah rahimakumullah. Para ulama menyebutkan tangisan itu merasa sedih pada saat sebatang pohon kurma itu tidak lagi disandari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di waktu menyampaikan tausiahnya. Alam semesta mencintainya. Bukan manusia saja, bukan para malaikat, tapi alam semesta yang biasa berdekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengeluarkan suara. Mungkin kalau kita berpikir kayak apalah pohon kurma menangis, jangan kayak apa. Karena hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan ulun buka tentang kesahihan hadis ini. Tidak ada yang meragukan hadis ini. Menangis dipeluk oleh Nabi pohon kurma itu dan mereda tangisannya. Kemudian setelah itu faja'ala ta'innu anainis sabiyu. Setelah dipeluk oleh Nabi, maka mereda seperti tangisan bayi, seperti anak halus. Tadi kencang benar menangisnya, setelah Nabi peluk, Nabi sayang, maka seperti tangisan bayi. Alladzi yusakkat, yang sedang didiamkan, bayi yang sedang didiamkan dari tangisannya. Hatta astaqarrat, hingga tenanglah jamaah semuanya. Tenang yang mendengar, yang ikut menangis dengan lirihnya tangisan itu. Qala, maka Nabi bersabda, bakat alama anta tasmi'a minaz zikri. Dia menangis karena dia dulu pernah mendengar dengan jelas tentang zikir yang kubaca pada saat aku bersandar di sebatang pohon itu. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh alam semesta. Ada lagi cerita yang sahih tentang Rasul pada saat Nabi bingung dalam satu perjalanan, kemudian Nabi ingin baul, ingin kencing, dan di situ tanah lapang, maka diceritakan beberapa pohon kurma melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat kencing itu. Jamaah rahimakumullah, ulun bisa hubungkan hadis ini dengan satu hadis sahih tentang Nabi 3 kali naik mimbar pada saat 3 langkah. Nabi naik mimbar 3 langkah, karena mimbar Nabi itu 3 tingkat untuk naiknya. Di waktu Nabi naik mimbar langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, Nabi berkata, amin, amin, amin. 3 kali aminnya Nabi mengucapkan itu. Para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, limadza tasna' ya Rasul, kenapa pian melakukan itu? Apa kalimat amin yang sampean ucapkan? Nabi berkata, pada saat aku naik mimbar pada tingkat yang pertama, Jibril berbisik di telingaku. Apa kata Jibril? Celaka wahai Muhammad, orang yang masuk Ramadan sampai akhir kemudian tidak sempat diampuni dosanya. Artinya kehadiran bulan yang penuh pengampunan ini tidak dimanfaatkan untuk meminta ampun. Kehadiran bulan Ramadan ini tidak dimanfaatkan untuk beristighfar. Allah Subhanahu wa taala 2 kali dalam Al-Qur'an mengatakan, sesungguhnya waktu yang paling tepat untuk beristighfar itu kapan? Wabil mustaghfirin wal mustaghfirin bil ashar, dan beristighfarlah pada waktu-waktu sahur. Artinya kalau berbicara sahur berarti puasa. Sekalipun istighfar itu tidak mesti harus bulan puasa saja, bulan apa aja, tapi waktu yang paling baik untuk minta ampun kepada Allah di malam-malam akhir, bermunajat, menyampaikan, kalau perlu ceritakan semua dosa-dosa kita, ceritakan kesalahan yang pernah kita lakukan. Tidak ada malu kita dengan Allah.
yang tidak boleh menceritakan itu kepada sesama manusia, kepada siapapun. Suami bercerita habis-habisan kepada istrinya, istriku, dulu waktu aku masih muda, aku berganti dari wanita satu kepada wanita yang lain, biar giliran nang ke-10. Jadi kelahi bermemalaman. Cerita itu tidak pantas untuk diceritakan. Keburukan itu tutup, hanya kita dan Allah yang tahu. Keburukan itu sampaikan dengan jelas kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, hamba pernah begini, hamba pernah begini, hamba pernah begini. Hamba mohon engkau mengampuni dosa, tapi bukan untuk diceritakan kepada orang lain. Di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan menceritakan dosa-dosa kepada manusia akan menambah lebih berat persaksian di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa kita cukup kita, bukan justru kita datang ke tengah-tengah anak-anak remaja yang sedang sempoyongan, kemudian kita berkata, oh aku lagi anum dulu kada paparakan kayak buah nikamnya, aku banget lagi pada buah nikam. Ini cerita yang tidak bagus, ini ungkapan yang tidak benar. Dosa disimpan untuk disampaikan kepada Allah, utarakan sebanyak-banyaknya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa di muka bumi ini. Sahabat-sahabat Nabi yang derajatnya diangkat, Allah Ta'ala yang mengangkat derajat sahabat Nabi itu. Pada ayat 100 surah At-Taubah, Muhajirin Ansor, orang-orang yang pertama masuk Islam, itu adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah yang katakan itu. Dan kita yang mau mengikuti kehidupan para sahabat itu, Allah menyiapkan apa? Jannat radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka pada salah seorang sahabat jamaah, kita bertanya kenapa maka sahabat nang diumpati karena mengumpati Nabi. Nabi adalah orang yang diikuti, sahabat adalah pengikut-pengikut terbaik. Posisi kita hari ini menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadi pengikut yang terbaik, ikuti seperti cara sahabat Nabi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua Bapak-bapak, aku melangkah lagi pada tangga yang kedua dan Jibril berbisik. Apa kata Jibril? Celaka orang yang hidup bersama kedua orang tuanya tapi tidak mampu mengantarkannya ke surga. Amin. Aku ucapkan itu, kata Nabi. Kita hidup bersama orang tua kita. Hari ini kita menjadi orang tua, Pak. 60 tahun yang lewat, 50 tahun yang lewat, 40 tahun yang lewat, kita menjadi anak orang tua kita. Hari ini kita menjadi orang tua dari anak-anak kita. Jadikan hadirnya orang tua bersama kita menjadikan mudahnya menghantarkan kita ke surga. Apa yang dilakukan oleh Imam Hasanul Basri, seorang pembesar ulama tabi'in yang lahir pada tahun 21 Hijriyah, diasuh oleh Ummahatul Mukminin Ummi Salamah. Pada saat ibunya wafat, dia menangis. Pada saat ditanya, kenapa menangisi kematian? Imam Hasanul Basri berkata, aku tidak menangisi kematiannya, tapi sejak ibuku hari ini mati, maka lepaslah satu kunci surga dari tanganmu. Lepas satu kunci surga dari tanganku sejak ibu wafat. Bapak ibu tidak tertarikkah ini lawan kita? Jika hari ini ibu-ibu kita, bapak-bapak kita masih bersama kita, manfaatkan doa-doa mereka mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru melakukan sesuatu yang membuat dia sakit hati, bukan melakukan sesuatu yang membuat dia kada nyaman. Orang tua kita tuh kada mau menangis berhadapan kecuali parah. Tapi apabila kata-kata anaknya menyelengit, matanya menceleng, masuk kamarnya menangis. Sedihnya. Anaknya bermamai yang dulu dilajarinya Bapander A, B, seterusnya, setelah dewasa memamainya. Jemaah sekalian rahimakumullah,
Rasul katakan, Jibril katakan, fungsikan kedua orang tua ini sebagai kunci-kunci surga, karena doa keduanya menghantarkan kita ke surga. Bukankah salah seorang sahabat Nabi pernah menceritakan bahwa dia sholat, dia syahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa dengan baik. Fa'in fa'alta zalik, kata Nabi, jika kamu lakukan itu, ba'asahullah yaumul qiyamah ma'an nabiyyin, engkau dikumpulkan pada hari kiamat bersama para nabi-nabi. Syahadat yang baik, kayak apa orang syahadat yang baik itu? Karena ada kemusyrikan. Kemudian sholat yang baik, puasa yang baik, zakat yang baik. Fa'in fa'alta zalika, jika kamu lakukan itu, kamu dibangkitkan pada hari kiamat, berkumpul dengan para nabi-nabi, para syuhada. Malam ya aqali walidayhi, asal engkau bukan anak durhaka kepada kedua orang tua. Jika engkau anak durhaka kepada kedua orang tua, maka hilanglah nilai ibadahmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Pantas kalau malaikat Jibril berbisik di hadapan Nabi dengan mengatakan, celaka orang yang hidup bersama kedua orang tuanya, tapi apa yang diterima oleh kedua orang tua? Sakit hati berkepanjangan, air mata terus menerus meleleh. Karena apa? Kedurhakaan anak kepada orang tua. Sepantasnya, seyogianya kesenangan yang kita sampaikan, senangkan hatinya, dan orang tua kita tidak menuntut yang macam-macam. Tidak akan mungkin dia minta bangunkan rumah yang mewah pada saat dia sudah tua renta, tapi dia minta dikasihi, curahkan rasa kasih sayang yang terbaik kepada kedua orang tua kita, karena itu kunci surga kita. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, celaka kata malaikat Jibril, orang yang mendengar namamu di sisinya tetapi tidak bersalawat kepadamu. Mendengar nama Nabi Muhammad tidak tergetar hati untuk bersalawat. Ini yang dimaksud ulun. Hubungan dengan cerita hadis sahih yang pertama. Tentang apa? Kecintaan kita kepada Nabi. Salawat bahagian daripada ibadah, dan salawat bahagian daripada bukti kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan salawat yang kita baca adalah salawat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa para sahabat gelisahnya pada saat 56 Al-Ahzab itu turun, memerintahkan kepada sahabat Nabi untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Populer ayat ini, populer, tapi kita tidak mengerti kandungannya. Apa? Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa turun ayat ini? Para sahabat galau, gelisah, karena salawatnya belum diajarkan. Perintahnya datang, salawatnya belum diajarkan. Apakah kita hari ini menerima salawat yang dibuat oleh Abu Bakar Siddiq, yang imannya lebih daripada iman kita semuanya? Apakah hari ini kita menerima salawat yang dibuat oleh Umar ibn Khattab, yang Nabi katakan, jika ada Nabi sesudahku, maka Umar paling pantas untuk menjadi Nabi? Hari ini menerimakah kita salawat yang ditulis Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang investasi akhiratnya sampai hari ini ada? Ali bin Abi Thalib pernahkah mengirimkan satu salawat kepada kita? Tidak. Karena salawat itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah kita mengklaim, oh kita bersalawatan hari ini. Tidak. Salawat yang kita baca, salawat yang pernah Nabi ajarkan. Nu'man bin Bashir menjadi juru bahasa sekelompok sahabat kepada Nabi tentang ayat ini. Ya Rasulullah, kami diperintahkan untuk bersalawat, tapi kami belum diajarkan salawatnya. Pakai panusalli alaik, bagaimana kami bisa bersalawat kepadamu hai Rasul? Diperintah, belum diajarkan. Nabi nunduk pada saat Nu'man berkata seperti itu. Di dalam hatiku, kata Nu'man, jangan-jangan Nabi tidak suka dengan pertanyaanku. Karena lama Nabi baru menjawab. Awas Nabi menunduk. Setelah Nabi angkat kedua mukanya ke hadapan para sahabat,
Maka Nabi berkata, faqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai innaka Hamidum Majid. Salawat apa ngarannya? Ibrahimiyah. Apalah kalau berataan lah. Karena kalau sholat, kalau ada hafal. Ini salawat yang wajib kita baca dalam ibadah, setiap ibadah sholat. Ini aja kan salawat yang Nabi ajarkan. Banyak Nabi ajarkan salawat yang lain. Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Allahumma salli ala Muhammadin Nabil Ummi. Tapi salawat Badar belum pernah Nabi ajarkan. Salawat Nariyah belum Nabi ajarkan. Salawat apalagi yang lain yang menjadi klaim salawat-salawat yang paling utama, yang Nabi katakan 1 kali bersalawat diganjar dengan berapa? Diganjar dengan 10. Itu salawat yang diajarkan dari Nabi kepada sahabat dan sampai kepada kita. Beribadahlah kita tidak dengan keraguan, tapi dengan keyakinan bahwa ini betul-betul ibadahnya Nabi dan ibadahnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.